Shalom, bertemu bersama saya Herlina Tridayani. Dalam pertemuan kita kali ini kita akan bahas sebuah khotbah atau renungan yang saya ambil tema yaitu sebuah kesetiaan. Nas khotbah kita kali ini terambil dari kitab Perjanjian Lama yaitu Ulangan pasalnya yang kelima ayat ke-32 sampai ke-33. Di bawah perikop orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan yang berbunyi demikian, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepada oleh Tuhan Allahmu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Nah, dari nas ini Tuhan hendak mengajarkan kita tentang kesetiaan. Sebelum lebih jauh lagi kita akan membahas mengenai apa itu kesetiaan. Setia merupakan sesuatu sikap yang hidup dalam satu komitmen. Artinya kita hanya hidup dalam satu komitmen. Kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jika kita sudah memilih satu jalan, maka kita akan tetap berada di jalan tersebut. Jadi, kita tidak berpikir ke sana ke sini ketika memilih suatu jalan atau keputusan, tidak berubah-ubah. Jadi nanti satu keputusan yang kita pilih, itulah yang akan kita jalani sampai akhirnya. Kemudian, kesetiaan adalah ketulusan. Kita tulus dalam melakukan segala sesuatu tanpa paksaan dari orang lain ataupun siapapun itu. Kemudian tidak melanggar janji atau berkhianat. Setia artinya kita tidak melanggar janji. Ketika kita mempunyai janji terhadap seseorang, kita tidak melakukan pengkhianatan. Seperti janji dalam pernikahan, janji dalam berbisnis, tidak ada yang berkhianat sampai akhirnya nanti sukses ataupun dipisahkan oleh maut. Kemudian perjuangan dan anugerah. Artinya dalam melakukan suatu kesetiaan tentunya ada sebuah perjuangan, yaitu perjuangan mempertahankan satu komitmen tadi. Misalkan komitmen dalam menjalani hubungan antara suami dan istri, antara berpacaran mungkin. Dalam melakukan sebuah hubungan tidak ada sesuatu yang mulus. Pasti ada godaan dari setiap orang lain di sekitar kita hingga menggoyahkan komitmen kita untuk tetap setia kepada pasangan. Jadi kita tetap berjuang mengingat komitmen dari awal hingga akhir, hingga kita tidak mengingkarkan janji kita terhadap pasangan kita. Mungkin hingga mati, terpisahkan oleh maut. Itu yang diajarkan dalam Alkitab ini, yaitu setia. Mungkin setia terhadap Tuhan, terhadap teman, terhadap pasangan, banyak macam-macam setia. Kemudian mempertahankan cinta dan menjaga janji bersama, itu tadi. Kita mempertahankan cinta kita terhadap siapapun itu. Kita cinta terhadap pekerjaan kita mempertahankan komitmen kita. Kita cinta terhadap pasangan kita mempertahankan kesetiaan kita. Kita cinta terhadap hewan peliharaan kita menjaga dia hingga akhirnya kita sukses dalam menjalankan kesetiaan. Nah, kesetiaan berarti perjuangan, anugerah, pengorbanan dan kesabaran. Kita sabar menanti saat Tuhan, sabar menanti kesuksesan. Kita setia menunggu tanpa ada rasa putus asa, ada rasa ingin menyerah dan sebagainya. Kemudian cara untuk melakukan kesetiaan ada beberapa poin di sini, yaitu satu, memberinya perhatian. Kita memberi perhatian entah kepada pasangan kita, kepada pekerjaan kita, kepada hewan peliharaan kita, kepada rumah kita, ataupun benda-benda yang kita sayangi, yang kita miliki komitmen untuk menjaganya hingga akhir hayat kita. Kemudian menjaganya dan tidak meninggalkannya sendiri. Kita berusaha menjaganya, kita mengutamakannya, kita tidak pernah meninggalkan dia. Contohnya ketika dalam berpasangan atau bersahabat, sahabat atau pasangan kita terpuruk ke dalam kesedihan. Mungkin banyak yang menganggap kesedihan kamu ya masalah kamu.
banyak seperti itu, banyak yang meninggalkan teman ataupun pasangan saat mereka terpuruk di dalam kesedihan. Banyak yang tidak peduli akan kesedihan. Mungkin kita semua pernah mengalami hal tersebut. Kita merasa orang yang sebenarnya dekat, kita anggap dekat dengan diri kita, malah menjauh ketika kita membutuhkan mereka. Setia tidak seperti itu. Setia kita ada untuk teman kita, kita ada untuk sahabat kita dalam segala masalah apapun, dalam segala rintangan apapun. Kemudian yang ketiga, mengkhawatirkan dari segala hal yang mungkin bisa menyakitinya. Kita menjaga dia ketika dia melakukan hal yang berbahaya, yang beresiko. Kita mengkhawatirkannya dengan tulus. Kita takut dia kenapa-napa, kita mempedulikannya, kita menjaga dia agar dia tidak terluka, kita menjaga dia agar dia tidak rusak. Itulah kesetiaan. Kemudian menjaga perasaannya, menghargai perjuangannya. Kita menjaga perasaan ketika kita sedang bertemu dengan teman, dengan pasangan atau orang sekitar kita yang kita sudah membuat satu komitmen akan setia dengan dia, kita menjaga perasaannya. Mungkin ketika kita memiliki masalah, mereka memberi saran. Ada orang ketika diberi saran, dia menolak dengan cara yang kasar, sehingga teman yang memasukkan saran ini merasa tersinggung dan tidak dihargai. Sehingga akhirnya dia merasa dia sudah tidak berguna untuk menjadi teman. Dia merasa hidupnya, untuk apa dia berteman dengan kita kalau kita tidak bisa memakai apa masukan dari dia. Kemudian menghargai perjuangannya. Ketika dia sudah berjuang untuk kita, membangkitkan semangat kita, jangan kita cueki, jangan kita cemooh dia, tapi kita terima masukannya. Terima kasih teman, terima kasih kamu sudah perhatian kepada saya, kamu peduli terhadap saya menghargai. Pokoknya kita menghargai tidak harus dengan kata-kata, dengan verbal ataupun lisan juga bisa. Kemudian mengucapkan terima kasih atas apa yang dikerjakan. Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih atas setiap yang dia perbuat, atas setiap apa yang kita dapatkan dari Tuhan. Kita mendapat pencobaan, jangan lalu kita menjauhkan diri dari Tuhan. Ketika mendapat percobaan, banyak orang yang menjauhkan diri dari Tuhan dan membenci Tuhan. Tidak. Orang yang setia, ketika dia mendapat pencobaan dari Tuhan, dia malah terima kasih Tuhan, engkau telah memberi cobaan untuk hambamu, sehingga hambamu dapat menjalani cobaan ini dan memperkuat diri. Secara diri kita harus kuat menjalani pencobaan, karena setiap cobaan yang diberikan oleh Allah adalah untuk mendewasakan dan tidak ada yang tidak bisa kita lewati. Kemudian tidak mengumbar kekurangan dan menjaga rahasianya. Ini yang biasanya terjadi dalam persahabatan. Mungkin ada yang menganggap sahabat tapi tidak mengerti apa arti sahabat. Dalam sebuah kesetiaan, kita harus menjaga nama baik satu sama lain. Biasanya ada yang mengaku sahabat tapi di belakang dia mengata-ngatakan temannya, menjelek-jelekkan temannya. Itulah. Kemudian ketika bersahabat, biasanya salah satu yang sudah percaya, dia akan curhat. Curhat atau mengutarakan isi hatinya yang bersifat rahasia. Seharusnya sebagai seorang yang setia, kita dapat menjaga rahasia teman kita, menjaga rahasia tempat pekerjaan kita, menjaga rahasia siapapun itu. Jangan lalu kita mengumbar ke sana ke sini. Misalnya, itu adalah aib seseorang. Ketika kita berkumpul dengan teman kita yang di A, kita ngomongin yang si B. Ketika berkumpul dengan si B, kita mengata-ngatakan si A. Itu namanya tidak berkomitmen. Kemudian berusaha untuk membahagiakan. Kita selalu berusaha dan mengutamakan kebahagiaan sesama kita, sesama orang yang kita cintai. Kita mengutamakan kebahagiaan mereka, apapun itu. Contohnya kepada Tuhan. Tidak lepas dari Tuhan, kita membahagiakan Tuhan itu dengan hal sederhananya. Dengan mengasihi sesama kita dapat membahagiakan Tuhan. Dengan memuji dan memuliakan namanya, kita dapat membahagiakan Tuhan. Kemudian mengingat kebaikan dan melupakan kesalahannya. Hal ini yang sering kita lupakan dalam kehidupan kita. Contoh, ketika ada dua bersahabat,
mereka berdua terjadi sebuah perselisihan. Orang yang setia, dia tidak akan melihat kesalahan yang dibuat oleh satu orang sahabatnya tersebut. Misalnya sahabatnya melakukan kesalahan, seharusnya dia bisa melupakan dong kesalahan apa yang pernah dilakukan oleh sahabatnya dengan beribu kebaikan. Banyak orang mengatakan bahwa satu kesalahan membuat seseorang buta akan 1000 kebaikan. Seorang yang setia, dia tidak demikian. Dia akan memandang satu kesalahan itu tidak sebanding dengan kebaikan seseorang yang dianggap memang benar-benar satu komitmen dalam hidupnya. Kemudian yang terakhir, setelah berpisah, mengingat kenangan-kenangan dan saat-saat bersamanya yang penuh keindahan. Arti berpisah di sini tidak berpisah di tengah jalan, berpisah di akhir. Banyak sebuah pasangan, sebuah sahabat berpisah karena kematian. Artinya, ketika kita berpisah, ketika kita tidak lagi bersama-sama, kita mengingat semua kenangan indah yang kita lalui bersama. Kita tidak melupakan dia begitu saja. Banyak orang menganggap kami ini best friend loh, best friend forever. Sehingga ketika satu mengalami musibah atau meninggalkan, mungkin dia hanya bersedih dan berlarut-larut dalam 1-2 minggu. Setelah itu dia melupakan setiap kenangan yang pernah mereka lalui bersama. Orang yang setia tidak demikian. Orang yang setia selalu mengingat dari awal hingga akhir sampai akhir hayatnya. Ingat, orang yang setia hanya hidup dalam satu komitmen. Itu yang hendak disampaikan Allah kepada kita. Kita setia dalam segala hal. Setia kepada pasangan dan kepada Allah atau kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Sedangkan kesetiaan menurut Alkitab di Perjanjian Lama, yang pertama adalah kokoh, kedua tidak tergoyahkan, yang ketiga tidak berubah, 4 kesetiaan adalah kesabaran, yang kelima kesetiaan adalah rasa tulus. Ingat, kokoh, kita kokoh seperti bangunan yang sangat kuat. Meskipun angin badai menerpa kita, masalah apapun datang menerpa kita, kita tetap kokoh kepada satu pendirian. Kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ketika kita sudah bilang kita satu, kita tidak memilih 2 ataupun 3. Ingat, kokoh dalam pendirian dan tidak tergoyahkan serta tidak berubah. Kesetiaan adalah kebenaran. Kita benar dalam berkata, bertindak, serta berbuat seperti berintegritas. Itu adalah rasa setia. Dia tulus dalam melakukan segala apapun untuk orang-orang yang dianggapnya berharga di matanya. Kemudian, setia ataupun kesetiaan merupakan sesuatu hal yang harus kita miliki. Tidak hanya setia kepada pasangan, namun kita juga harus memiliki kesetiaan kepada setiap hal. Kita harus setia terhadap apa yang sudah kita mulai, sehingga kita beroleh sesuatu yang berharga bagi hidup kita. Seperti pada kesetiaan merupakan sesuatu yang sangat mahal harganya, sebab tidak bisa ditukarkan dengan uang. Setia tidak bisa dibeli. Setia tulus dari dalam hati. Setia tidak bisa ditukar dengan emas, berlian ataupun itu. Kemudian setia, seringkali kita mengerjakan sesuatu, kesetiaan kita diuji. Dalam menguji kesetiaan, Tuhan memberikan banyak cobaan. Contohnya setia kepada Tuhan. Banyak cobaan yang Tuhan berikan kepada kita. Entah itu kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang disayangi, kehilangan benda-benda yang kita anggap berharga dalam hidup kita. Kita menganggap kita kehilangan masa depan. Tuhan hanya memberi cobaan untuk menguji kita. Apakah kita ketika kita diberi cobaan, kita akan melupakan Tuhan, atau malah kita berdoa meminta bimbingan rohani? Bimbingan Tuhan dalam rohani maksudnya. Kita meminta Tuhan membimbing kita, sehingga Tuhan, aku tahu cobaan ini Engkau menguji hati kami. Tuhan, kuatkan kami melakukan setiap pekerjaan kami ini Tuhan, hingga akhir nanti. Satu komitmen kami hanya percaya kepada Tuhan. Tuhan kadang menguji kita dengan sesuatu yang kita anggap luar biasa menyakitkan hati.
Tapi sebenarnya Tuhan hanya ingin melihat betapa besar kesetiaan yang ada dalam hati kita. Nah, sama halnya di sini saya mengambil sebuah cerita, itu berceritakan tentang Hachiko. Hachiko sendiri merupakan sebuah film dari luar yang menceritakan seekor anjing dengan majikannya. Mereka bersahabat. Pada setiap hari ketika tuannya bekerja, dia ikut sampai terminal bus, sehingga dia menunggu sampai tuannya pulang, sampai tuannya datang, kemudian mereka pulang bersama. Setiap hari dia lakukan seperti itu. Hingga akhirnya Hachiko ini di sebuah stasiun, dia menunggu kedatangan tuannya sampai ia mati. Hachi membawa kesetiaan kepada tuannya sampai mati. Dia setia. Jika kita benar menghayati film ini, kita dapat memaknai apa artinya sebuah kesetiaan. Kesetiaan akan ada jika kita memiliki komitmen di dalam diri kita. Kita berkomitmen. Komitmen kuat yang kita miliki akan memampukan kita untuk memiliki kesetiaan sampai akhir hidup. Dari film ini kita dapat belajar bahwa Allah memberikan insting kesetiaan tidak hanya kepada manusia, tetapi kepada segala ciptaannya di bumi. Jika hewan bisa bersikap setia dan berkomitmen, kenapa manusia tidak? Manusia seharusnya bisa lebih dari hewan tersebut. Anjing memiliki komitmen kesetiaan. Seharusnya manusia lebih dari itu dong. Anjing rela mati menunggu tuannya. Masa manusia tidak? Itu yang harus kita pikirkan di sini. Kemudian komitmen lahir dari sikap hati yang teguh dan tulus, sedangkan janji adalah sebuah perkataan yang keluar dari dalam mulut. Komitmen adalah suatu ketulusan, berbeda dengan janji. Kita dapat mengingkar janji, kita dapat dengan mudah mengeluarkan kata-kata yang meyakinkan orang lain, tetapi kita tidak mudah untuk mempertahankan kata-kata tersebut. Kesetiaan itu haruslah kita mulai dari dalam hal kecil. Contohnya, jika saat ini saya dan teman-teman sedang menjalankan studi kita di bidang pastoral counseling, maka kita harus berkomitmen untuk menyelesaikan perkuliahan kita atau studi kita ini hingga wisuda. Jangan berhenti di tengah jalan. Kita harus berkomitmen, kita harus selesai sampai akhir. Kita menyelesaikan sampai wisuda, mendapatkan pekerjaan, hingga berguna bagi sesama untuk menolong hamba-hamba Allah yang membutuhkan pertolongan kita. Kemudian, selain dari kisah Hachi, seekor anjing tadi, kita dapat mengambil kisah dari dalam Alkitab, yaitu seperti kisah Daniel dan Rasul Paulus, di mana kita tahu kisah Daniel, di mana dia tetap setia kepada Allah meskipun dia telah dimasukkan ke gua singa. Sedangkan Rasul Paulus, dia pernah dipenjara, disiksa, dan dia hampir mati untuk memberikan contoh kesetiaan dalam Alkitab, kebenaran, tetapi ia tetap setia sampai garis akhirnya. Banyak begitu besar cobaan yang dihadapi oleh Daniel dan Rasul Paulus, tapi mereka tidak meninggalkan Allah. Mereka tetap setia kepada Allah, mempertahankan komitmen mereka kepada Yesus. Karena betapa besar, meskipun besar masalah mereka hadapi, Yesus tetap akan menolong mereka, membawa mereka keluar dari dalam penyiksaan yang mereka hadapi. Setia menolong kita. Dengan kesetiaan kepada Yesus, kita ditolong, kita dibantu bangkit dari kesengsaraan. Jadi, pelajaran yang dapat kita peroleh dari naskah Alkitab ini yaitu mempertahankan kesetiaan kita terhadap segala hal, terutama kepada Allah. Kita harus setia kepada Yesus sama seperti Daniel dan Rasul Paulus dan banyak lagi yang lainnya. Tokoh yang tidak setia kita tahu, murid Yesus yang berkhianat. Nah, bahkan Tuhan saja menginginkan anak-anaknya menjadi pribadi yang setia. Ukirlah kesetiaan itu di dalam hatiku dan hati kamu. Jika pada saat ini
kamu merasa tidak dapat setia dengan satu hal yang telah kamu mulai di dalam pendidikan, pekerjaan, dalam suatu hubungan, maka berdoalah kepada Yesus. Mintalah hikmat dan bimbingannya untuk kita dapat setia. Karena dengan hikmat dan bimbingan Yesus Kristus, kita dapat menjalankan setiap cobaannya. Contohnya dalam setia kepada Yesus lah. Setia kepada pekerjaan kita mencintainya, kita tetap hidup dalam satu komitmen. Itu yang diinginkan Yesus. Jadilah anak Kristus yang hidup dalam satu komitmen. Jadilah generasi muda yang hidup dalam satu komitmen. Jadilah pasangan, sahabat, dan teman yang hidup dalam satu komitmen sampai akhirnya mati. Sampai akhir hayat kita tetap hidup dalam satu komitmen. Itu yang diinginkan di dalam nas Alkitab ini. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga renungan kita hari ini dapat berguna dan bermanfaat bagi saya dan teman-teman sekalian. Terima kasih sebelumnya. Tuhan Yesus memberkati.